Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Kristiani Oktaviana Sepang. Saya dari salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling dari kelas B dengan nomor stambuk A1 Q1 266. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu yang pertama pengertian observasi, yang kedua jenis-jenis observasi, yang ketiga kelebihan observasi, yang keempat kelemahan observasi, yang kelima cara mengatasi kelemahan observasi, dan yang terakhir yaitu persyaratan observer yang baik. Baik, langsung saja kita mengarah ke pengertian observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung atas sesuatu yang akan diteliti. Selain proses pengamatan, dalam melakukan observasi harus dilakukan dengan penuh perhatian atau attention. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan observasi bukan hanya proses fisik, tetapi juga proses psikis. Hal ini bisa dijelaskan bahwa observasi bukan hanya kegiatan melihat, mendengar, mencium saja yang berjalan, tetapi lebih dari itu adalah melihat, mendengar, dan mencium yang disertai dengan pemusatan perhatian, aktivitas, dan kesadaran terhadap objek atau gejala-gejala tertentu yang sedang diobservasi. Selanjutnya, jenis-jenis observasi. Observasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, observasi partisipasi. Ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau juga dilakukan pada orang-orang yang melakukan observasi dalam sebuah kehidupan yang berkaitan dengan objek. Adapun beberapa jenis observasi ini bisa digunakan untuk kebutuhan dan juga keperluan lainnya yang memang bersifat eksploratif. Adanya pengamatan yang dilakukan juga digunakan dalam observasi partisipasi, diantaranya observasi moderat dan juga observasi pasif. Selanjutnya yang kedua, observasi sistematik. Dalam observasi yang satu ini digunakan dengan kerangka atau sebuah observasi yang dilakukan dengan menyimpan kerangka terlebih dahulu, di mana dalam adanya observasi yang satu ini digunakan faktor-faktor yang bisa dilakukan sesuatu untuk diamati. Dan selanjutnya observasi eksperimental. Adanya observasi eksperimental ini merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan uji coba, di mana adanya sebuah situasi yang dilakukan untuk bisa menyerupai dengan kondisi asli atau sebuah kondisi yang memang tidak diketahuinya. Dalam psikologi umumnya, observasi memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adanya metode-metode seperti ini memang tidak hanya menimbulkan efek positif saja, namun ada juga kekurangan yang bisa terlihat dari adanya teknik observasi tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan observasi diantaranya yang pertama yaitu adanya sebuah metode observasi yang sangat bermanfaat untuk bisa memenuhi rasa ingin tahu kita, sehingga pada akhirnya dalam proses pembelajaran kita bisa memiliki makna yang tinggi dalam kehidupan. Yang kedua, banyak kejadian-kejadian penting dapat diperoleh secara langsung. Yang ketiga, merupakan alat yang berlangsung untuk menyelidiki bermacam gejala. Selain memiliki kelebihan yang bisa kita lihat, ternyata adanya metode observasi ini juga memiliki berbagai kekurangan. Di antaranya kekurangan yang bisa kita lihat adalah yang pertama, dalam metode observasi yang satu ini membutuhkan adanya persiapan yang cukup lama. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan tersebut memang dibutuhkan biaya dan juga tenaga yang jauh lebih besar dalam melakukan proses observasi yang satu ini. Selanjutnya, banyak kejadian-kejadian yang tidak dicapai dengan observasi secara langsung, dan yang terakhir, terbatasi oleh lama waktu kejadian.
Baik, selanjutnya cara mengatasi kelemahan observasi dapat ditempuh dengan berbagai upaya, yaitu mencatat kejadian-kejadian pada waktu pengamatan, kemudian mengatasi kelemahan akibat keterbatasan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan, baik dalam hal jumlah kesan yang bisa disimpan maupun lamanya waktu menyimpan. Maka peneliti bisa memanfaatkan alat bantu seperti alat perekam atau kamera video yang mampu menyimpan gambar maupun suara dalam jumlah yang nyaris tak terbatas. Dan yang terakhir yaitu persyaratan observer yang baik. Persyaratan observer yang baik yaitu observer perlu memiliki motivasi dan kesediaan untuk melakukan observasi. Pengetahuan dan pengalaman melakukan observasi perlu selalu dikembangkan. Observer mengambil sikap netral, bebas prasangka, dan tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kondisi tubuh sehat jasmani dan rohani, mengenal latar belakang sosial budaya, dan agama konseli dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai observasi. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.